Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa PON TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali engkau mati dalam keadaan kecuali berserah diri kepadanya. Tentu dari sini kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalaulah kiranya ranting-ranting di dunia ini Allah jadikan penanya, dedaunan sebagai kertasnya, lautan sebagai tintanya untuk mencatat semua nikmat yang Allah berikan, tentu tidak akan mampu. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa mensyukuri nikmatku, maka akan tambah nikmat tersebut. Maka pemirsa PON TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa selalu bersyukur, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita semua bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Adapun di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tentang sedekah merupakan investasi abadi tanpa rugi. Pemirsa PON TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan in qata'a a'maluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila seseorang mati, maka terputuslah amal ibadahnya, illa min thalathatin, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Di sini kita akan membahas perkara kenapa sedekah merupakan amal jariyah, yang mana apabila seseorang telah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir. Yang pertama, ada alasan yang istimewa. Yang pertama adalah menjadikan itu sebagai memberikan manfaat yang jangka panjang. Memberikan manfaat jangka panjang seperti mendirikan masjid, yang mana masjid digunakan untuk ibadah, tidak hanya sekedar sholat. Masjid adalah tempat yang aman, memberikan tempat yang aman, dan masjid juga memberikan dakwah basis sosial ekonomi, yang mana memberikan perhatian kepada sekelilingnya, memberikan dampak pelindung, memberikan keamanan di sekitar masjid. Dan pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang menyedekahkan sebagian hartanya untuk masjid. Kemudian pembangunan sekolah, yang mana sekolah digunakan untuk mencetak generasi-generasi yang baik dan
pahalanya akan terus mengalir kepada seseorang walaupun ia telah meninggal, karena telah berhasil mencetak generasi-generasi baik. Begitu pula dengan pendirian pondok pesantren, pengadaan ambulan, pengadaan sajadah, bahkan mewakafkan tanahnya, mewakafkan profesinya, itu akan terus mengalir sampai manfaat tersebut tidak digunakan oleh orang. Adapun alasan yang kedua merupakan investasi akhirat. Bagaimana tidak? Sedekah adalah investasi akhirat. Apabila sudah tiada esok di yaumil mizan, hari pertimbangan, pahalanya terus mengalir dan memberatkan timbangan yang amal kebaikan. Maka ini merupakan sarana menuju surga. Kemudian alasan yang ketiga. Alasan ketiga, sedekah jariyah adalah simbol daripada kepedulian sosial. Kita selaku manusia tentu punya rasa tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Kita memberikan sedikit harta kita, meraih kantong kita yang tak begitu dalam, namun berarti sekali untuk saudara-saudara kita yang ada di masyarakat. Kita mungkin tidur dalam keadaan kenyang, tapi masyarakat tetangga kita yang paling dekat belum tentu tidur dalam keadaan kenyang. Kita mampu menyekolahkan anak, tapi belum tentu saudara kita di masyarakat mampu menyekolahkan anak-anaknya. Maka itu perlu daripada simbol sosial kita tadi, yaitu sedekah. Kemudian yang keempat merupakan mengentaskan daripada kemiskinan. Apabila kita sebagai umat muslim bergotong royong memasukkan di kantong kita sedekah tadi, mengambil untuk menyedekahkan sedikit saja, paling sekitar 5.000, 20.000, itu mungkin habis untuk kita makan saja, tetapi ini akan berarti untuk saudara kita yang miskin. Dari 20.000 apabila dikumpulkan bisa menyantuni fakir miskin. Maka mengentaskan fakir miskin di masyarakat kita ini apabila kalau kita bergotong royong. Dan yang terakhir adalah meneladani sifat-sifat Allah. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih. Maka kita sebagai hambanya meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Hadirin pemirsa PON TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita berada di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, maka kita perlu mengeluarkan sedekah kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, yang mana ini akan menjadi saksi kita esok di akhirat, insyaallah. Mudah-mudahan di kesempatan yang berikutnya Allah berikan kita berjumpa pada Ramadan yang akan datang. Nun wal qalami wama yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.